ini akan menjadi segmen terakhir dari series Magnet Cinta. Aku udah buat 2 video sebelumnya tentang magnet cinta, cara mendapatkan jodoh. Nah, di video ini mungkin aku akan bahas lebih detail tentang bagaimana cara kita mempengaruhi pasangan, bukan mengendalikan pasangan. Salah satu hal yang paling penting juga aku ingin bahas tentang ketika manusia berada dalam kondisi ditekan. Apa reaksi yang muncul? Nah, karena dalam pernikahan itu bukan hanya 1 atau 2 tingkatan, tapi bisa ratusan kali tingkatan level stresnya. Kalau mau tahu lebih lanjut, tonton videonya sampai habis. Oke, halo, perkenalkan aku Fernando Prilian Adam, kembali lagi di channel ini. Nah, aku akan membahas sekarang sebagai praktisi Neuro-Linguistic Program dan juga hipnoterapis yang memahami dasar-dasar fundamental pikiran bawah sadar. Aku langsung aja to the point. Di video sebelumnya aku udah bahas tuh 3 syarat. Ada tahapnya untuk bisa menemukan jodoh. Sekarang aku akan bahas entah kamu sedang dalam relationship, hubungan, baru masa pendekatan, atau bahkan sudah menikah. Ini relevan karena manusia itu, baik laki-laki atau perempuan, itu punya 3 kepribadian. Kalau kita ngomongin kepribadian, ya nanti ada yang namanya karakter, watak, sifat, temperamen. Nah, aku akan bahas di sini dari sudut pandang Neuro-Linguistic Programming aja. Kamu harus memahami manusia tuh minimal punya 3 kepribadian. 1, kepribadian diri dia sendiri. Kedua, kepribadian yang ketika dia berada dalam tekanan, yang membuat dia akhirnya nanti bisa muncul ke permukaan dari pikiran bawah sadarnya. Itu secara alami, natural, dan insting. Dan yang ketiga adalah kepribadian yang umum, yang biasa dia tampakkan ke banyak orang, yang menjadi topeng kalau bisa kita sebut kayak gitu. Nah, semua ini bisa kita cek sebenarnya atau periksa melalui psikotes, tes DISC, MBTI, ya, dominan, influence, steady, compliance, dan lain sebagainya. Namun yang paling penting aku ingin bahas, kita harus memahami bahwa ketika manusia punya 3 kepribadian ini, ada yang ditampakkan ke publik, ada yang ketika dia dalam tekanan, ya, kondisi alami yang muncul secara frontal bisa tiba-tiba, dan ada yang memang dari pribadi dia, secara rahasia, privasinya dia. Kalau kamu ingin punya pasangan atau kamu ingin mendekati pasangan, kamu tuh harus tahu minimal 3 tahap ini. Ada yang dia tampakkan, ada yang ketika berada dalam kondisi penuh rintangan, tantangan, yang bisa membuat dia kapan aja meledak sebenarnya kalau dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Yang ketiga adalah kondisi aslinya dia, yang mana kalau dia telah menemukan kecocokan dengan pasangannya, dia akan terbuka. Kayak begitu. Jadi pastikan kamu harus mengenali 3 komponen ini, 3 tahap kepribadian ini. Gimana sih cara ceknya? Ya sebenarnya memang ini butuh bantuan profesional. Aku punya beberapa tahap untuk menyeleksi atau memeriksa klien. Jadi ketika aku memeriksa mereka, mulai dari pengenalan hingga tahap tes, itu nanti hasilnya bisa keluar. Tapi gimana untuk orang yang awam? Jadi usahakan kamu itu selalu waspada dulu ketika mendekati atau mengenali orang yang baru. Terus kamu harus tanyakan, ketika dia dalam kondisi stres, itu hiburan apa aja yang dia lakukan? Lalu bagaimana unsur-unsur spiritualitas yang dia punya? Dan yang terakhir, bagaimana kondisi kesehatan emosionalnya dia? Pengendalian emosi dia gimana? Karena unsur spiritual itu memang berpengaruh tapi berbeda. Dia hal yang terpisah antara spiritual dengan pengendalian emosi. Kadang ada orang yang spiritualnya tinggi tapi masih emosinya meledak-ledak. Dan yang terakhir adalah ini yang memang harus butuh pendekatan ekstra, butuh waktu, dan butuh yang namanya trust, kepercayaan. Ketika kita sudah tahu, mau meyakini dan percaya kalau orang yang di depan kita atau calon pasangan kita adalah orang yang baik, kita akan menerima dengan sukarela apapun yang memang sudah menjadi kepribadian aslinya dia. Apakah bisa diubah? Tentu. Poin terbesar yang ingin aku kasih adalah semua
kepribadian, sifat itu bisa diubah. Mungkin sulit, ada yang bilang orang nggak bisa berubah atau orang nggak bisa diubah. Iya, kalau dia tidak mau. Pertanyaannya adalah, kalau dia mau, terus bagaimana caranya? Nah, aku ingin merekomendasikan kepada kamu yang nonton ini, kalau kalian mungkin sering mendengar yang namanya hipnoterapi pikiran bawah sadar, ada satu hal lagi yang disebut dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, pembahasannya lebih singkat, lebih simpel, sederhana, tapi sangat akurat, relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara merubah pemikiran kita, perasaan kita, bahkan kondisi fisiologis kita menjadi lebih baik. Semua disusun secara detail. Nah, nanti di situ ketika kamu sudah mengenal NLP dengan pelan-pelan ya belajarnya, lalu akan mulai tumbuh nanti rasa keingintahuan yang lebih dalam tentang diri sendiri maupun cara berhubungan dengan orang lain.